Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, di antara wujud keimanan seorang hamba adalah ketika ia mampu menargetkan dan merencanakan amalan yang akan dilaksanakannya. Dan ini adalah buah dari sifat ketakwaan yang dimiliki seorang hamba. Maka seorang mukmin dan seorang muttaqin yang moga dengan hal itu akan menjadi wasilah terbaik untuk mendapatkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla adalah dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dan segala amalan-amalan yang lainnya, kita harus menargetkan apa yang akan kita peroleh. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara umum bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa, seorang mukmin harus menguatkan perencanaannya itu. Di antara target-target semoga kita dapat memperoleh dalam bulan Ramadan itu adalah yang pertama, dan ini merupakan arahan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, adalah adanya peningkatan kualitas iman yang bisa mencapai pada derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan sangat indah. Bagi mereka yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, hendaklah melaksanakan ibadah puasa. Sehingga dengan pelaksanaan ibadah puasa merupakan implikasi dari perintah Allah tadi itu, yang telah kita nyatakan diri kita sebagai keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini cara Allah untuk memperkuat keimanan itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena amal soleh pada hakikatnya adalah perwujudan keimanan sekaligus untuk memperkuat keimanan itu sendiri. Di mana hal ini akan bisa mewujudkan kepada derajat takwa tadi. Dan ini sementara kita pahami bahwa ketakwaan itu adalah buah daripada syam yang kita akan laksanakan dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah target yang kita harapkan kita bisa memiliki dan menyifati daripada target itu adalah sifat berkomitmen dalam diri kita untuk melaksanakan kewajiban. Suatu karakter yang moga dengan karakter itu akan menentukan siapa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang jujur di hadapannya, ataukah kita termasuk waliyadzubillah adalah orang yang tidak jujur di hadapan Allah. Berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban. Nah, apakah itu kewajibannya bersifat terhadap kepada diri kita sendiri, ataupun kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, bahkan bangsa ini. Di mana hak-hak masing-masing, baik diri, keluarga, masyarakat, bahkan negara ini, adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Dan ialah cara Allah memuliakan hambanya adalah jika seorang hamba bisa merasakan kedekatan dengan Allah dengan melaksanakan kewajiban itu. Karena pada hakikatnya pelaksanaan kewajiban adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa memahami betul dan merasakan karunia, merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di antara target yang semoga kita dapat meraihnya dalam bulan Ramadan ini adalah kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itulah sebenarnya kenapa Al-Quran dan salah satu hikmah Allah turunkan di dalamnya, yakni dalam bulan Ramadan adalah suatu arahan sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla bahwa hai orang-orang yang beriman, ketika Ramadan telah datang, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, ambillah perhatian dan luangkanlah waktu yang Allah telah berikan karunia itu, karunia ilmu, karunia waktu,
dengan memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran itu. Sungguh keberkahan dan kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah interaksi mereka dengan Al-Quran. Rasulullah SAW telah tegaskan dalam sabdanya, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwamin wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat ini dengan Al-Qur'an dan menghinakan bangsa-bangsa lain atau suatu kaum karena mengabaikan Al-Qur'an. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan atau keterangkatnya derajat seorang mukmin bahkan bangsa ini itu sangat erat kaitannya dengan interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Yang keempat, di antara target-target yang kita harapkan dalam bulan Ramadan yang merupakan capaian adalah semoga kita bisa memahami betapa pentingnya kedekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taqarrub ila Allah Azza wa Jalla adalah karunia, adalah harapan seorang hamba. Karena saat ia dekat dengan Allah, inilah ia bisa melihat segala hal yang tidak tampak ketika ia jauh darinya. Kita berharap banyak adanya solusi baik dari Allah Azza wa Jalla atas segala permasalahan yang kita hadapi. Kita berharap banyak kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan karunia, memberikan kenikmatan, memberikan rahmat, bahkan mewujudkan segala harapan dan cita-cita kita. Target selanjutnya adalah dalam bulan Ramadan ini hadirnya sifat disiplin dalam hidup keteraturan. Karena di dalam bulan Ramadan ini, terlebih khusus dalam hal pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, kita dituntun untuk disiplin terhadap waktu-waktu kapan ia harus berbuka, kapan ia memulai puasanya, memulai menahan diri untuk tidak makan, minum, dan berhubungan dengan istri pada siang hari. Ada batas-batas waktu, di mana batas-batas itu adalah merupakan pembelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup yang berdisiplin itu akan melahirkan sifat-sifat yang baik, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan akan membuahkan sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita. Minimal kita bisa menikmati dan mensyukuri atas nikmat berupa waktu yang Allah berikan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang merugi. Wajarlah kalau hal itu Allah bersumpah dengan waktu di mana kita harus disiplin di dalamnya. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu dalam artian bahwa betapa pentingnya waktu yang harus dipenuhi dengan amal kebajikan yang ada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, bersumpah dengan waktu itu tadi. Nah, kita tidak akan mampu keluar dari lingkaran kerugian ini ketika kita tidak mampu berkomitmen hidup disiplin, mendisiplinkan waktu dengan mengisi dengan amal soleh. Minimal 4 amal soleh yang harus kita penuhi. Ada yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan iman, amal soleh, dan bertawasau bil haqqi dan bertawasau bis sabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, punya kemampuan menargetkan amal-amal kebajikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga keimanan kita bisa bertambah dan mencapai derajat takwa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.